dari Marendal ke Marelang sehingga di Pajak Sekambing ya. Ketemu lagi dengan aku Yan Juna dan Jen Ridwan di Naira Studio Podcasting. Gak kompak ya. Kurang kenceng loh, tepuk tangan lah kalian. Gimana kalian ini ya? Oke, sekali lagi. Hari ini tema kita adalah KDRT dan tren. Marriage is scary. Baik, kita sapa dulu ada Ustaz Tommy. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Tommy. Assalamualaikum. Ya ampun Ustaz. Ini ada apa? Ono apa iki yo? Rico so look different today. Dino Jemua. Oke, iku apa? Nggo blangkon. Aku iso ngomong Jawa lho sakjane. Oke, blangkon ya. Blangkone tekon di Solo, Jogja. Ya, berikutnya kita juga ada narasumber. Ada Dr. Muhammad Hasbi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, dokter. Baik, seperti tadi yang di awal kita sampaikan bahwa tema ini kita angkat karena memang ada video ya di media sosial yang berseliweran. Kasus yang paling mencuat itu adalah salah seorang selebgram dari Tanah Rencong. Oh ya, Tanah Rencong berarti tanah Aceh. Aceh ya, yang beliau itu kalau saya tidak salah di media diceritakan menikah dengan salah seorang pengusaha. Mana Boleh dia? operator ditampilkan dulu? Saya akan bertanya kepada kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anakmu? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Kenapa kamu tidak pernah? Oke, baik. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Pertama dengan poin 50 ya. Atau 50-50 ya. Hasbi aja ya kita panggilnya dokter ya. Boleh. Boleh. Nah, ini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KDRT dan jenis-jenisnya apa aja gitu loh? Kalau KDRT itu memang udah jelas ya, kekerasan dalam rumah tangga ya, singkatan dari itu kan. Kemudian kita tahu biasanya sering terjadi otomatis bentuknya banyak, yang mungkin bisa jadi dari pemukulan, penyiksaan, kemudian bahkan misalnya pencekikan segala macam ya. Kekerasan itu juga banyak faktor, kemudian hingga dampaknya. Sebenarnya kalau KDRT ini dampak sih kalau saya bilang. Kalau nggak ngasih uang belanja, KDRT nggak? Itu bagian dari memang membina rumah tangga gitu ya. Kewajiban gitu ya. Jadi banyak faktor sih sebenarnya kenapa bisa terjadi KDRT itu sendiri sih. Iya. Pemicunya banyak sebenarnya. Oh banyak. Oke, nah kalau dari case yang ini saya nggak tahu apakah dokter ngikutin atau enggak dari cerita yang terjadi salah seorang selebgram yang menikah dengan salah satu pengusaha tadi. Oke. Nah itu asal muasalnya pernah tahu nggak dok ceritanya gimana? Memang saya nggak ngikuti secara detail ya, tapi kalau hampir kebanyakan itu kalau namanya rumah tangga seharusnya kan ada yang namanya membina komitmen ya sebenarnya kan. Nah terus kemudian semuanya itu harus dibicarakan harus ada komunikasi yang baik. Kita nggak tahu apakah komunikasi mereka bagus, bagaimana cara mereka membina rumah tangga itu seperti apa gitu. Berarti Emang dokter di awal dokter kan udah nikah nih kan? Sudah, alhamdulillah sudah. Emang dokter sedewasa itu kita akan seperti itu untuk kemudian mencoba membangun komunikasi gitu. Karena kalau konteksnya komunikasi kan kayaknya orangnya udah matang wawasannya, siap bener secara mental gitu kan. Apa memang seperti itu? Memang harus seperti itu gitu. Mungkin di awal kita di awal menikah tuh belum berpikir ke sana, tapi lama kan namanya menikah nih sampai seumur hidup belajar terus betul. Belajar terus kemudian salah satu contoh komunikasi yang baik itu ketika kita keluar rumah kan tidak mungkin kita main pergi aja gitu. Iya. Minimal saya pergi ya, mau pamit kemana? gitu ya. Pamit nah gitu. Salam tangan, cium tangan, Iya, gitu. cium kening. Perang alami ya. Nah jadi itu saja sudah sangat baik untuk ke si istri gitu ya. Apalagi mungkin Bentuk penghormatan. iya benar, atau pergi kemudian sampai di tempat tujuan kita bilang saya sudah sampai Gitu ya. itu saya rasa di awal Salah satu bentuk pola komunikasi ya. benar. Sering nangani case-case untuk KDRT juga nggak sih? Dan mostly banyak kan apa? Kalau ya biasa sih kebanyakan sih masalah Penyebabnya? ekonomi, finansial ya. Perselingkuhan?
ada tapi tidak begitu banyak sih. Ya karena biasanya kisruh itu kan Salah satu muncul pemicunya karena gitu ya. kecemburuan. Jadi ada 3 keseimbangan sih sebenarnya, 3 keseimbangan dalam rumah tangga. Nanti mungkin bisa Ustadz koreksi ya Ustadz ya. Kalau dari saya sih yang pertama yang paling penting itu tadi komunikasi, rasa sayang, kemudian yang kedua itu harus seimbang masalah batiniah, kemudian terakhir masalah finansial. Mungkin saya rasa kalau ini seimbang semua ya insya Allah sampai kapanpun Harmonis ya. harmonis. Nah begitu. Oke, menarik ini. Jadi ceritanya tentang masalah membedah rumah tangga ya kalau gitu ceritanya. Ya kembali aku tanya ke Ustadz Tommy dulu Ustadz. Konteks KDRT ini kan sekarang sebenarnya kalau kita boleh jujur sebetulnya dalam konteks Islam sendiri ada sih perlakuan di mana suami harus bersikap tegas ya. Iya. Tegas atau katakan mungkin di dalam beberapa ayat kok jadi Ustadz gitu ceritanya. Dalam masa menjelaskan juga ada memukul yang nggak berbekas dan lain sebagainya. Itu kan ini gimana cara memisahkan antara konteks KDRT yang banyak disoroti oleh masyarakat dengan Islam yang sebetulnya membuat sikap dan posisi suami itu sebetulnya posisi sebagai pemimpin katakan seperti itu. Iya. Nah terkait dengan KDRT seperti dijelaskan oleh Dr. Hasbi tadi, termasuk yang ditanyakan oleh Pak Zain, bahwa sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya tidak harus terjadi ya, seharusnya tidak harus terjadi. Mengapa? Karena tujuan di dalam rumah tangga itu kan sakinah, mawaddah warahmah. Ya, apa sakinah itu adalah damai, tentram. Kalau orang mendapat kekerasan fisik, karena jenis kekerasan dalam rumah tangga itu banyak. Tadi Dr. Hasbi juga menyinggung ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan terhadap anak gitu. Dan itu diatur dalam perundang-undangan nggak salah nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Nah jadi karena tujuan rumah tangga itu ingin menggapai kehidupan yang sakinah tadi, damai. Kalau sering ribut, sering cekcok, terwujud enggak rasa damai itu enggak. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta karena faktor fisik. Ya pasangan kita laki-laki suka kepada wanita yang cantik, wanita suka kepada laki-laki yang ganteng, yang cerdas, yang kaya dan seterusnya begitu kan, yang mapan. Nah, yang terakhir adalah warahmah. Warahmah itu rasa tenang, rasa damai. Ya, rasa sayang maksud saya. Rasa sayang itu lebih tinggi daripada rasa cinta. Karena cinta itu bisa luntur karena usia. Kalau karena kegantengan kita 50-60 ya mulai kendor, mulai ompong, kayak saya udah mulai beruban begitu kan, gigi pada bertanggal semua begitu kan. Apalagi jadi kakek-kakek begitu. Tapi kalau rasa sayang itu karena apa ya, lamanya hidup bersama, saling memahami, saling mengerti, yang tadi juga disinggung oleh Dr. Hasbi, akan menimbulkan rasa sayang, dan itu adalah puncak tertinggi daripada rasa cinta begitu. Nah, kalau tadi dikatakan di dalam Islam bagaimana memandang KDRT, sebenarnya di dalam Islam itu ada solusi terkait ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, itu ayatnya panjang. Ar-rijalu qaumuna 'ala nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, sampai kalimat wallati takhafuna nusujahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna. Ya, wanita-wanita yang kamu takuti, kamu khawatirkan nusus. Nusus itu membangkang. Membangkang itu tak taat kepada suami. Karena tadi konteks ayat ini menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Pemimpin sini qawwam, pelindung, pengayom, ya, jadi pendidik, pembimbing, semua mencakup ke situ begitu. Tapi ketika yang memimpin tidak mampu membimbing yang dipimpin, bahkan yang dipimpin itu membangkang, memberontak, tidak mau patuh lah, tidak mau taat, maka di sana Allah berikan solusinya, fa'izuhunna, maka nasihatilah dia, ya, bimbing arahkan dia, ya, bimbing didik dengan agama, sampai kemudian ya kalau ndak mampu dia berubah, ndak bisa berubah dengan nasihat-nasihat suaminya, ya, maka fa'izuhunna, pisahkanlah dia dari tempat tidur, pisah ranjang. Jadi pisah ranjang itu Solusi Islami, salah satu solusi Islami. Begitu. Cuman sekarang masalahnya bukan suami yang ninggali ranjang istri,
Istri yang ninggali ranjang suami. Repot juga Pak Dokter ya kalau istri yang ninggali ranjang suami. Menghayal. Positif. Lanjut, silakan. Sampai setelah itu Apa iya? 4.000 hunna. Apa iya begitu ya? Iya, Oh, ternyata 4.000 ya. hunna itu adalah maka pukul lah. Loh, sempat ada kasus salah seorang selebritis yang kategori ustazah dan dia memang bukan hanya selebritis tapi memang dia berilmu ya, bahkan dia sudah doktor ya. Ya, Ustazah Oki Setiana Dewi. Ya, dia Oki ya. Ya, Ustazah Eki dia itu menjelaskan terkait dengan kisah orang di Jeddah itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga seorang suami istri, tapi si istri mampu meredam amarah suaminya dan menyembunyikan kekerasan dalam suami terhadapnya ketika keluarganya datang. Ketika dia menangis, Main cantik lah ceritanya. ya dia menangis di luar termangu waktu itu datang keluarganya. Apa yang kau rasakan, kau alami? Dia mengatakan, aku sedang merindukan kalian sementara di saat aku merindukan kalian hadir di hadapanku. Begitulah bahasanya. Nah, jadi dia menyembunyikan kekesalan suaminya yang dilakukan barangkali kekerasan terhadap suaminya. Dia menyembunyikan itu. Nah akhirnya yang terjadi adalah perubahan tadi dalam bahasa dokter itu ada komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Nah jadi memukul di sini adalah memukul bukan yang bersifat merusak. Ya dalam Islam penjelasan para ulama tafsir 4.000 hunna itu memukul dengan ta'dib. Ta'dib itu mendidik, tidak membekas, tidak memukul Ini perlu wajah. training juga kayaknya. Ya, tidak memukul wajah, tidak memukul kepala, berarti memukul punggung boleh, bokong boleh, kaki yang tidak membekas. Supaya dia ada dalam Islam itu punishment itu bukan hanya sebatas amarah, tapi adalah pendidikan. Bahwa itu ada kesalahan yang di dalam kesalahan itu harus diluruskan. Nah, tapi dalam perjalanannya ayat-ayat ini sering dipermainkan oleh orang dalam tanda petik ya, para pegiat gender, feminisme. Seolah-olah Islam itu sangat mendukung kekerasan terhadap wanita. Seolah-olah wanita itu menjadi korban. Nih ayat, seolah-olah Islam itu memerintahkan para suami laki-laki boleh kok memukul istri begitu. Nah itu yang menjadi masalah. Padahal tidak seperti itu pemahaman konteks ayatnya. Maka dalam hal ini kita harus mendudukkan masalah bahwa Islam sangat menekankan para suami untuk bersikap sayang terhadap istrinya. Ya sampai dikatakan wa'asiruna bil ma'ruf, maka pergaulah mereka itu dengan baik. Tidak membentak mereka, apalagi tidak berkata kasar, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan fisik. Baik. Sampai dulu Pak Zen. Baik, iya. Baik Dok, kalau melihat dari case yang ada kan mungkin pernah dampingin ya keluarga yang dalam case yang ini ada KDRT. Faktor usia ngaruh nggak sih dalam menghindari hal-hal yang seperti ini? Misalnya usia pernikahan yang masih muda, terlalu muda misalnya. Apakah yang udah ngelewati fase pernikahan di atas 30 tahun ada case-case juga? Sebenarnya sih nggak menjadi patokan sebenarnya ya, mau di awal atau mau di ataupun usia muda ataupun tua ataupun pro atau beginner gitu ya. Jadi kalau cerita dari awal kita komit menikah gitu ya, berarti kan sudah satu visi misi untuk melangkah. Jadi maaf cakapnya itu kita di dalam kapal yang besar, sebesar apapun ombak jangan pernah lompat, kan gitu ya istilahnya kan. Jadi terus dijalani ya apapun ceritanya ya dilalui semuanya kan begitu. Komit ya. Komit itu sangat Tapi kalau penting. misalnya kapal yang udah goyang-goyang ada kapal yang besar lagi yang bisa menyelamatkan, ya lompat aja lah dong. Nah karena dari sebelum berangkat sudah komit, jangan pernah keluar dari lompat. Jangan ya. Jangan dipilih ya, Jangan gitu ya Dek ya. Jangan gitu ya deh ya. Nah kalau sekarang jadi ramai dan marak ya dan sering dipublikasikan, apa jadinya nggak buat orang yang tadinya mau menikah jadi justru menimbulkan aduh seperti itu ya kalau menikah gitu kan. Jadi ada ketakutan tersendiri buat yang belum menikah nggak? Kalau akhirnya secara masif. Ya soalnya karyawan kita semalam udah mulai bahas-bahas itu tuh. Oh gitu Cerita-cerita ya. mereka Itu bilang, gimana "Ini kalau- gimana ya kalau mau nikah ya katanya. Takut salah pilih gitu kan. Sebenarnya ada sisi negatif, sisi positif sebenarnya. Ketika dipublish, nggak pun hanya ini, kejahatan misal kita contoh, itu sangat mempengaruhi ya Ustaz ya. Jadi lihat, diikuti gitu ya. Jadi seolah
apakah saya nanti seperti ini gitu. Iya, iya. Kan gitu awal pola pikir mereka. Padahal kan betul. enggak seperti itu gitu kan. Nah, Padahal enggak ya? jadi makanya yang paling inti kita paham bagaimana pasangan kita. Kan gitu tipikalnya. Apakah itu tadi kan ya biasa kok perempuan atau calon istri itu kan apakah dia yang physical touch, apakah yang dia memang Nah, ini pengen kelihatan juga kalau dokternya punya keilmuan di situ mungkin bisa juga kan, tapi Ya, nggak kalau semua misalnya orang awam kan. yang enggak gimana? gimana gitu. Ya kalau misalnya ya seorang Tapi dokter mungkin psikiater punya pemahaman kisi-kisinya tentang hal lah, itu. gitu. Iya. Kalau yang umum kan rata-rata ya namanya juga mungkin walaupun Yang penting dibilang dilarang ya dalam sentuh Islam, jadi. ya, dalam Islam dilarang memang berpacaran gitu kan. Tapi kan semuanya ketika pendekatan itu kan Betul, baik-baik, betul. ya, mesra-mesra. Tapi begitu nikah ternyata kucing dalam karung apa? Membeli kucing dalam karung. Sebenarnya bersama sih, cuman karena kita kalau dari segi agama memang nggak boleh. Ya Ustaz ya, pacaran kita nggak boleh gitu ya. Jadi kalau gimana kalau misalnya ta'aruf tadi gitu misalnya kan. Nah, itu kembali lagi dia sudah siap. Si laki-laki sudah siap fisik maupun mental, kemudian si calon istri juga sudah siap fisik maupun mental. Jadi dia mengetahui bagaimana si calonnya, si perempuan tahu calonnya laki-laki, begitu juga sebaliknya si laki-laki tahu calonnya si perempuan. Nah, ketika mereka sudah menikah kan disitulah proses pacaran mereka gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama mulai dari nol nih gitu ya, kan gitu. Nah, jadi Macam kayak itu ya, bensin ya. SPBU ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah itu saya bilang tadi, awalnya tuh pintu gerbangnya komit. Nggak ada kata lain untuk apa namanya untuk melenceng gitu ya. Terimalah apa adanya pasanganmu Iya, ya. kan memang gitu. Kalau mau cari sempurna ya nggak ada. Tapi kalau bahasa apa sih kriteria pasanganmu sempurna? Nggak ada. Tapi ketika dia menikah menyempurnakan, gitu ya Ustaz ya. Masya Allah nih gitu ganti kan. besok kita ganti dokternya ke Ustaz Taufik. Oh maaf ya Ustaz. Gak apa-apa lanjut. Jadi kayak gitu ya. Kalau banyak orang mau cari pasangan sempurna nggak ada gitu. Gak ada ya. Tapi kalau mau mencari pasangan yang memang menyempurnakan ya itu memang dicari gitu kan. Ketika menikah jadi sempurna gitu. Jadi itulah dia. Iya. Baik dok, mungkin tadi kan pernah mendampingi kan kasus yang seperti katakan seperti itu. Nah, sejak kapan kemudian ini kan kebanyakan korbannya adalah wanita. Sejak kapan atau fasenya di mana wanita itu menyadari bahwa dia adalah korban KDRT dan apa yang harus dilakukan gitu loh. Oke. Kalau di awal sih memang kenapa kita tahu gitu ketika dia sudah sangat-sangat membutuhkan bantuan tuh sudah sangat dampak sudah terjadi ke dirinya. Apakah dari segi mental, fisik sudah jelas gitu ya. Kalau mungkin fisik dia mungkin bisa tahan, tapi sudah sampai ke mental ini kan semua terganggu jadinya. Interaksi dia sosial, kemudian moodnya pasti swing gitu, naik turun, kemudian jadwal tidur sudah pasti terganggu. Ya secara generalnya adalah kualitas hidupnya ya sudah pasti terganggu gitu loh. Nah, ketika itu semua terjadi, ya otomatis dia harus butuh bantuan. Kadang sampai kita bilang hal yang tidak diinginkan gitu, percobaan bunuh diri gitu kan. Nah, saking tidak tahannya gitu. Sebenarnya nanti mungkin Pak Ustadz mungkin ada bisa nambahkan gimana ininya ya. Takut ganti posisi ya. Lanjut. Jadi bagaimana seharusnya gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya sih itu ketika sudah ada rasa tidak nyaman ya bicara kan gitu. Komunikasi tadi yang baik kan seharusnya kan. Kayak kita sudah salah jalan gitu kan. Salah jalan ya ini udah gak bener nih gitu. Apalagi tadi ada kayak di cuplikan tadi yang influencer itu kan ada anaknya di sebelah. Benar. Kemudian dia seperti kayak mau menghabisi. Dan sudah 5 kali loh. Nah itu. benar, ini yang mungkin cuplikan mungkin satu gitu yang kita ketangkap. Jadi keenakan ya. Iya, 5 kali. Dia nggak paham ketika anak-anaknya itu sangat-sangat menyaksikan seperti dia menonton film. Tapi mungkin karena masih baby tadi tuh. Benar. Anaknya 3 loh. Oh, anaknya 3. Iya, jadi ketika dia menyaksikan itu seperti dia melihat ayah ibunya itu kayak ini apakah bagian dari keharmonisan rumah tangga atau memang ketidaksukaan gitu kan. Nah, si ibunya mengerang-erang mungkin kesakitan gitu, si bapak seperti membabi buta dia menghajar si ibunya gitu. Padahal itu nanti dampaknya. Padahal sama-sama mengerang ya. Iya, satu sangat nafsu banget maksudnya mau melampiaskan amarahnya gitu. Nah, si ibu menahankan rasa sakit keras fisik itu gitu. Dampaknya ada ke anaknya. Kalau dalam beberapa case hanya perempuan saja yang jadi korban atau ada pernah laporan juga
yang pria juga ngalami kebanyakan kekerasan? perempuan, tapi tidak dipungkiri ke pria juga ada. Pernah ada case juga? Ada kan artis juga ada laki-laki itu. Siapa? Saiful Jamil ya? Ada. Saiful Jamil ya, Bang Ipul ya? Di Siapa? Di KDRT istri ya, ada. Mungkin nanti kita bisa. Oke, kita cross searching di check. Google ya, karena Mungkin lebih Google banyak. Iya, banyak nemukan jawaban-jawaban banyak kan benar. perempuan ya. Karena Iya. perempuan di posisi yang katanya lemah. Iya. Kalau Lemah gemulai. ya, kalau tadi kita bilang bahwa kondisinya selalu pelakunya adalah laki-laki dan wanita adalah korbannya. Nah, oke. Di sini kan berarti kecil kemungkinan membuka ruang komunikasi seperti yang di awal disampaikan tadi antara suami dan istri untuk menghindarkan hal-hal yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga tadi. Solusinya apa nih kira-kira dok? Komunikasi nggak mungkin lagi gitu loh. Kalau komunikasi nggak lagi, komunikasi nggak sudah mungkin tidak lagi. bisa dibina ya. Dibina Sebenarnya lagi. ini juga nanti lari ke agama juga jatuhnya. Kalau setahu saya sih karena saya sudah menikah jadi saya tahu maksudnya gini dari awal setelah hijab kabul itu izin Ustaz ya. Gak apa-apa, Jadi gak apa-apa. ketika si laki-laki punya masalah dengan istri, kalau sudah tidak bisa diselesaikan, si suami harus bicara dengan keluarga si perempuan. Nah, mohon koreksi Ustaz ya. Iya. Nah, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi si istri juga punya masalah dengan suami yang sudah tidak bisa diselesaikan walaupun sudah dengan bicara, mungkin berapa kali dan tidak ada perbaikan. Si istri harus ngomong ke keluarga si suami. Begitulah. Jadi perantaranya tuh ke pihak keluarga ya. Benar. Baik. Kecil, sedang, besar gitu. Baik San, ini mohon pencerahan lebih dalam lagi ya San. Terkait kapan indikasi bahwa kita memang merasa nggak bisa lagi komunikasi dengan pasangan. Iya, jadi sedikit nambahkan dari Pak Dr. Hasbi, bicara KDRT ini kalau bicara data, saya baru cek di Pengadilan Agama tahun 2023 itu ada 463.000 perceraian. 463.000. Ya, hampir setengah juta seluruh Indonesia. Dan paling tinggi kasus itu yang dilaporkan gugatan istri terhadap suami adalah KDRT. Yang kedua masalah ekonomi, ketiga baru perselingkuhan. Ya. Nomor 3 perselingkuhan itu yang Jadi buruk-buruk jadi kali. memang KDRT itu menempati posisi ranking yang teratas dan terjadinya perceraian. Karena memang ya ini berarti kan ada masalah di sini. Ya ada apa kira-kira masalahnya San? Masalahnya kejiwaan kompleks, bukan hanya kejiwaan, masalahnya kompleks. Ya karena kalau diungkap secara tadi dokter sudah menjelaskan sedikit secara psikologinya, ya bisa jadi karakter, ya bisa jadi ekonomi karena sudah beban berat, ya stres, ya akhirnya pelampiasan begitu kan. Juga bisa masalah banyak yang terjadi juga tadi perselingkuhan. Ada yang istrinya dibakar gara-gara melihat istrinya chatting dengan pria lain, ada. Begitu kan? Ya intinya itu semua kembali memang ke agama. Kalau dalam perspektif Islam ya, bahwa perbuatan kita mengarah kepada perbuatan keji dan mungkar itu karena memang kita jauh dari Allah. Ayat yang paling umum kita kenalkan inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya orang yang salatnya baik mau bakar manusia apalagi istrinya begitu. Itu Atau kan istri bakar suami kemarin ya. Bakar sampah aja nggak tega. Kayak Ada saya nggak juga. tega bakar Yang sampah. mutilasi suami juga ada. Ada ya? Ada. Yang maaf yang motong kelamin laki-laki pun suaminya ada gitu. Iya, jadi Oh itu memang ada joknya tuh. nah, Ada joknya tuh. apa itu? Ya yang mentah aja katanya hina apalagi yang mateng. Soalnya digoreng katanya. Kamu mengutip kata-kata pelakor ya. Harus titit ya titit ya. Dia gak serius sekali. Soalnya berat sekali loh ini bahasan kita. Lanjut Ustaz. Ya, jadi masalah KDRT itu memang banyak sebab orang itu bisa melakukan akibat ya. Tadi bukan hanya si suami juga si istri, paling banyak adalah memang si istri. Nah kalau tadi dikatakan bagaimana solusinya, memang ya komitmen itu bahagian daripada upaya untuk mengingat kembali mereka itu melangkah mau menikah. Ya menikah itu mau ngapain gitu Nah kan. itu juga Ustaz, Iya. jadi masalah itu. Iya, Tidak ada edukasi juga kan di awal Betul. kesepakatan, yang penting suka suruh sama suruh jadi kan gitu. Betul. Termasuk tadi kalau kita singgung proses pernikahan yang syar'i itu dengan ta'aruf, ini ada juga kasus kemarin teman kita adiknya kandung itu menikah, dia waktu itu studi S3 ke Malaysia. Jadi
ayahnya sudah meninggal, berarti walinya kan beliau. Nah, dia mengiyakan. Ternyata yang dialami juga hal yang sangat tidak diharapkan. Taruh nih prosesnya. Iya, jadi menikah dengan proses cepat supaya tidak pacaran lain sebagainya. Iya. Terakhir yang menjadi adik ipar dia ini gay begitu kan, jadi masalah begitu. Nah, masalah lagi kan, banyak masalah. Enggak selidik-selidik juga tadi tuh ya. Iya. Dia ambil paket hemat. Sama itu lebih hemat. bukan susah. Begitulah banyak masalah kan, pacaran bermasalah bukan berarti berarti mau menyalahkan orang ta'aruf, artinya prosesnya itu terlalu singkat. Seperti yang dibahas di awal tadi itu kan, yang ternyata kucing dalam karung gitu kan, harap-harap gak pacaran, tahu-tahu ya sama aja gitu kan. Itu. Ya, kembali ke solusi KDRT tadi. Kalau di Kementerian Agama kan di KUA itu ada konseling ya, sebelum pernikahan itu ada pendidikan rumah tangga, pengarahan ya dan lain sebagainya. Ini cukup baik untuk mengarahkan pasangan-pasangan muda yang hendak menikah. Oh itu ada aturannya? Ada. Tapi nggak ada sosialisasi sehingga nggak banyak orang tahu ya? Coba datang ke KUA. Cek gue karena belum niat. Kalau niat datang ada itu. Kemarin beli suratnya main tembak kan? Silakan. Nah jadi kalau sesuatu itu harus memang didasari dengan ilmu. Kan di dalam bahasa hadis itu al ilmu qoblal amali, berilmulah sebelum beramal. Termasuk dalam rumah tangga. Kalau kita tadi dibilang Pak Dokter learning by doing ya, belajar sambil melakuin. Sampai gitu. tua katanya. Artinya belajar memang, terus kapan wisudanya ya? Betul. Memang perlu kita pahami juga dalam rumah tangga ini kan tidak ada yang langgeng-langgeng lurus-lurus gitu aja kan. Capek kali berumah tangga itu ternyata kalian ya. Ini bahasa orang apatis nggak mau belajar. Mungkin karena belum tahu setelah. Kalau nanti udah nikah dia nyesal dia. Kok nggak dari dulu gitu. Nah, dulu merasa penderitaan itu ya. Ternyata menikah menderita ya. Aduh. Kalau menderita nggak akan Allah turunkan ayat. Wa min ayati an khalaqu lakum min azwajin taskunu ilaiha wa ja'ala lakum bainakum mawaddah warahmah. Ya, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah itu kami ciptakan kalian dari pasangan kalian sendiri supaya kalian cenderung kepada pasangan kalian itu akan timbullah tadi sakinah mawaddah warahmah. Kalau dari sejarah Ustaz ini agak lebih kita Tunggu belum selesai. Kirain udah selesai. Iya. Nah, jadi yang dibilang Pak Zain tadi ada mungkin jawab sekalian Pak Dokter ya. Itu udah benar Pak Dokter. Ayatnya aja saya bacakan ya karena emang petunjuk hidup kita adalah Al-Qur'an. Jadi tadi solusi-solusinya yang pertama kalau nusuk memanggang dinasihati, saranjang, kemudian boleh memukul secara mendidik, ta'dib. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaina sabila. Maka jika istrimu itu sudah mentaatimu, fala tabghu 'alaina sabila. Jangan kau cari-cari lagi masalah. Gitu. Jangan gara-gara ya. Jadi gara-gara bilang orang Medan. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah itu adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini lanjutan tadi solusinya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Maka dan jika kalian itu khawatir di antara keduanya terjadi pertikaian konflik di antara suami istri tadi, fab'atsu hakamam. Maka utuslah, kirimkanlah hakamam min ahlihi. Wakil hakim dari keluarganya laki-laki, wa hakama min ahliha, dan wakil utusan dari keluarga perempuan. Jadi bermusyawarah. Ya, in yurida islahan yuwafiqillah bainahuma. Ya, kalau mereka berdua itu menginginkan kebaikan, ingin islah, ingin damai, ingin dari ribut lagi, ya harus ada wakil di antara kedua belah pihak. Mediasi lah ya. Mediasi. Emang Ustadz pernah nggak mendampingi kasus yang begini? Sangat sering. Sangat sering. Ya, saya memang Pak Dokter nanti tingkat keberhasilannya mana? Nyatu lagi atau malah berpisah? Alhamdulillah yang terakhir ini seorang kepala cabang BSI dan beliau alhamdulillah bisa hidup kembali. Desi gitu ya? On the record. Oh, itu Ustaz. Oh, saya kenal itu Ustaz. Tahu kasusnya tuh. Oh, jadi Ustaz dalangan itu ya. Alhamdulillah ya menyatu ya. Jadi ya sama, tapi untuk keseriusan itu pihak keluarga juga, pihak keluarga kedua belah pihak perlu ini juga Pak Dokter, lawyer. Supaya dia itu benar-benar
serius untuk membangun kembali biduk rumah tangganya ya. Karena selama ini bisa jadi karena profesinya, kesibukannya, dia lagi tidak menjadi prioritas keluarganya, anak-anaknya. Nah, jadi itu menjadi salah satu solusi bagaimana menyelesaikan di dalam konflik rumah tangga. Ya memang kalau dirunut dari awal berumah tangga itu menyatunya dua insan yang berbeda suku, berbeda karakter ya, berbeda budaya dan kebiasaan-kebiasaan, itu memang di sanalah mulai bergumul begitu kan. Dari sanalah mulai sebulan 2 bulan masih is oke gitu, 3 bulan, setahun dan seterusnya mulailah mengalami terjadi perbedaan bagi pihak ketiga di antara mereka berdua dari keluarga atau wanita idaman lain atau pria idaman lain dan seterusnya. Komplit ya? Ya komplit memang, ya itulah indahnya rumah tangga. Kalau nggak begitu tadi cerita ombak, kalau riak-riak ombaknya kecil nggak terasa dia. Tapi Jadi kalau ombaknya ya? besar, setelah itu barulah nampak keindahan-keindahan itu. Jadi kalau Cikgu nggak melalui ombak-ombak tadi, Tapi seru, nggak akan ada keseruan juga tuh. kelihatan. Tetangga ada ya, berantem, besoknya hamil. Oh, gitu. Berantem lagi, hamil. Lagi. Tapi Ustaz tadi mau nanya yang dipotong tadi. Iya. Dalam sejarah Rasulullah ada nggak case-case yang akhirnya Rasulullah juga tangani dari para sahabat juga? Iya. Jadi banyak. Ya, termasuk biduk rumah tangga Rasulullah SAW sendiri. Jadi